Jadi salah satu pintu kesalahan manusia di dalam berucap termasuk kesalahan manusia di dalam bertindak. Makanya kan sering kita dengarkan bahwa diam itu adalah emas. Apa maknanya? Bahwa kalau sebuah pembicaraan itu sebenarnya kurang bermanfaat, maka sebaiknya kita hindari. Karena kenapa? Yang menjadi salah satu faktor gelapnya hati kita apabila kita banyak bicara di lisan ini. Makanya sering kita sampaikan bagaimana manusia kalau sering banyak bicara itu biasanya hatinya tidak berbicara. Nah, kalau hati manusia tidak berbicara, itu salah satu tanda ia berpenyakit, salah satu tanda bisa jadi hatinya telah mati. Makanya kalau kita kemudian banyak mempuasakan kita punya lisan, banyak mempuasakan kita punya bicara dalam hal-hal yang tidak kurang bermanfaat, maka saat itu kembali berbicara. Jadi kalau membuat hati kita berbicara, maka diamkan lisan kita. Nah, begitu. Makanya salah satu tanda kecerdasan manusia itu apabila ia kemudian banyak mendengarkan daripada kemudian berbicara. Kalau kita berbicara, maka kita menambah ilmunya orang. Tetapi kalau kita diam dan mendengarkan, maka ilmu kita yang bertambah. Nah, begitu. Makanya nasihat di dalam agama itu penting dalam hal kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Kenapa? Bermanfaat itu adalah tanda kehidupan, tidak bermanfaat adalah tanda kematian. Jadi kehidupan dan kematian seseorang itu pada hakikatnya tidaklah ditandai dengan ia masih bernapas, tetapi ditandai ia adalah bermanfaat sesama manusia atau tidak. Jadi kalau ada manusia yang tidak bermanfaat di sisi sesama manusia, maka sebenarnya ia telah mengalami kematian yang hakiki. Jadi kematian yang hakiki itu adalah tidak bermanfaatnya kita. Nah, kalau adakah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat? Semuanya bermanfaat karena mengandung kebaikan. Makanya kalau manusia mau bermanfaat, manusia mau hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bermanfaatlah terhadap sesama manusia. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah memberi sebuah nasihat bahwa apabila salah seorang manusia atau di antara manusia itu kemudian disibukkan oleh urusan dunia sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan urusan akhirat, itu adalah tanda kecelakaan bagi dirinya. Jadi biasanya begini, orang kemudian lalai dari sholat 5 waktu. Kenapa ia lalai sholat dari 5 waktu? Banyak alasannya. Bisa jadi karena faktornya saya malas, nanti, ataukah kemudian lebih parahnya, saya tidak sempat datang ke masjid, saya tidak sempat datang berjamaah karena saya sibuk mengurus urusan dunia saya, sibuk mengurus dagangan saya. Kalau kata-kata sibuk mengurus dagangan lalu kemudian membuat kita tidak datang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda matinya hati dan hidupnya setan di dalam diri manusia. Makanya hati ini penting untuk senantiasa diingatkan dalam kebaikan agar supaya lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan, lebih banyak melakukan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk-sibuknya manusia selalulah siapkan waktu untuk kemudian beribadah kepada Allah. Makanya kalkulasi yang sering kita dengar itu begini, berapa banyak waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam? 24 jam. 24 jam itu di dalamnya diwajibkan, kita hanya diwajibkan salat 5 kali sehari semalam. Salat 5 kali sehari semalam, kalau kita mau kalkulasi panjang mungkin salat 5 waktu kita, kalau setiap waktu kita salat adalah mempergunakan waktu 10 menit. 10 menit kalau kali 5 berarti cuma 50 menit diminta waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam. Selebihnya itu yang 23 jam 10 menit waktu kita untuk kemudian mencari yang sifatnya duniawi. Makanya keberkahan di waktu yang 50 menit itu sangat menentukan kualitas daripada keberimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk-sibuknya manusia, siapkanlah waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita adalah Allah itu. Makanya salah satu tanda syukurnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia kemudian beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu meskipun intinya adalah doa, tetapi juga sebagai tanda syukurnya kita di hadapan Allah. Kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, tanda ia tidak memiliki kesyukuran. Apa orang yang tidak bersyukur? Kebalikan tidak bersyukur adalah kufur.
Makanya orang-orang yang kufur, ingkar, tertutup dari menerima kebenaran dan melaksanakan kebenaran adalah tanda ia pada hakikatnya bukan lagi seorang yang mukmin, mungkin hanya seorang muslim tetapi tidak mukmin, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu hanya sekedar pengantar. Ada tambahan Ustaz? Habis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bersyukur lagi kita dihadirkan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh hari Jumat. Tentu hari Jumat adalah penghulu dari segala hari dan suatu kemuliaan. Allah beri kita kesempatan untuk hadir sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk kita di majelis ngopi ngaji, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu dan ngaji. Kita beri kepanjangan mengatur jiwa. Jadi jiwa kita selain jasmani kita sehat, jiwa kita juga sehat. Jasmani dan rohani kita ini dibutuhkan, kesehatannya sangat dibutuhkan, karena kalau jasmani makanannya nanti mungkin kondro atau coto, sedangkan rohani makanannya adalah nasihat-nasihat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi pesan ataupun tips bagaimana caranya amalan kita ini terus meningkat. Bagaimana caranya supaya kita punya amalan-amalan kebaikan ini terperbaiki. Bahkan Allah berjanji akan memperbaiki, bukan kita sendiri. Bagaimana caranya? Sering kita dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sangat menarik. Allah katakan begini, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi caranya bagaimana? Mau meningkatkan amal soleh kita, selalu berbicara yang baik. Maka ini berhubungan dengan satu hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau tidak bisa berkata baik maka dia diam. Maka masya Allah, ini sangat berhubungan sekali. Di sini ayat ini Allah katakan begini, kalau orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka janji Allah, kalau kita selalu ucapkan perkataan yang benar, maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Jadi Allah berjanji, Allah akan memperbaiki amalan kita kalau kita selalu bicara yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Masya Allah. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, bagaimana juga bisa bertambah kebaikan kita, bertambah juga amal soleh kita, sehingga ketika nanti bahasanya orang pulang kampung membawa bekal yang cukup, kita sudah yakin minimal hati kita selamat, sehingga nanti di akhirat kelak Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika di akhirat nanti tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kita, Allah katakan saat itu yang selamat adalah illa man atallah biqalbin salim. Siapa yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini kita semua pasti tahu. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang hidup senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada namanya dalam hatinya suuzon, tidak ada namanya penyakit iri, tidak ada namanya penyakit dengki, tidak ada namanya penyakit sum'ah, atau mau selalu mau didengar, atau penyakit mau selalu dipuji. Maka hadirin yang mulia, orang beriman adalah orang yang ketika dipuji tidak sombong dan dihina tidak tumbang. Ini kita harus tanamkan dalam diri kita, karena dalam kehidupan kita ini yang kita mau cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada ridha manusia.
Maka orang yang dalam hidupnya ingin mencari muka di depan manusia, mencari ridhonya manusia, maka dia ini, kata Imam Syafi'i, menyiapkan patah hati yang direncanakan. Jadi orang kalau mau mencari ketenaran ataupun pujian manusia, ini sebenarnya dia sedang merencanakan patah hati, ya. Jadi masya Allah, berharap kepada manusia ini dikatakan patah hati yang direncanakan. Maka masya Allah, perbaiki lagi niat kita, perbaiki hati kita, sehingga ketika amal soleh kita yang kita buat semuanya bernilai ibadah. Karena kenapa? Karena semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika amal soleh yang kita buat di situ ada niat selain Allah, maka Allah nanti kelak di akhirat akan disuruh kita yang berbuat amal kebaikan tersebut minta pahalanya kepada orang yang kita harapkan pujiannya. Nauzubillah. Maka ini sangat penting, waktu demi waktu, Jumat demi Jumat kita buat ada acara ngopi ngaji, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara ikhlas, ngobrol perkara ibadah. Ini sangat penting supaya semakin hari ibadah kita, amal soleh kita semakin baik. Karena sifat manusia itu kalau selalu bersama dengan orang-orang yang baik, dalam suasana yang baik, maka dia akan tersuasana juga. Karena kita ini diciptakan di beberapa unsur, yang terutama unsur tanah, kemudian ada juga unsur air, ada unsur api, ada unsur angin. Jadi kita sudah kayak avatar. Masya Allah. Tapi bukan begitu maksud saya. Unsur, ternyata di hikmah di balik itu semua, apa sih sifat tanah? Kalau sifat tanah, kalau kita mau gali, sifat tanah itu kalau dibiarkan maka akan tumbuh rumputan. Kalau lama kelamaan dibiarkan lama-lama, maka di situ mulai datang kalajengking, datang tikus. Karena ini tanah tidak diolah. Ya, begitu sebaliknya kalau tanah itu digarap dengan baik, maka akan tumbuh ya padi, tumbuh sayur, itu bermanfaat. Begitulah manusia. Sama seperti diri kita, kalau kita mungkin kita sudah merasa tanah ini sudah tua, sudah mau didaur ulang, bukan daur ulang, ya. Apa namanya itu, ada pengganti kita. Siapa itu? Anak-anak kita. Kita harapkan anak-anak kita inilah yang kita siapkan. Ya, minimal kalau kita sudah mati, terputus amal kita, setidaknya amal yang selanjutnya yang melanjutkan kebaikan kita lah anak-anak kita. Sehingga kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau mati anak cucu Adam, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian al-waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Ini yang kita persiapkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita siapkan sebelum kita sendiri yang pulang kampung, sehingga ketika kita mati, walaupun kita sudah dalam kubur, amal kebaikan pahalanya terus mengalir kepada kita. Mungkin demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Atau ada yang masih tambahkan, silahkan. Atau ada yang mau didiskusikan ringan seputar ya perkara ya, kita saling wasiat, saling nasihat menasihati. Ada yang mau didiskusikan, Pak, Bapak Haji semua, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, ini saya bertanya ini mungkin agak melenceng dari pembahasan pada pagi hari ini. Cuma saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, ini mungkin masih terkait dengan Idul Kurban. Singkat saja Pak Ustaz, saya mau tanyakan, kira-kira bagaimana hukumnya itu kalau orang berkorban baru dia tidak jalankan sholat? Iya, kira-kira hukumnya itu Pak Ustaz. Sedangkan di dalam Al-Quran kan dinyatakan bahwa sudah jelas pasallika li rabbika wanhar. Kira-kira begitu kan? Iya, pasallika li rabbika wanhar. Artinya sholatlah dan berkurbanlah. Jadi pertanyaan saya,
hukumnya itu bagaimana? Apakah kurbannya itu sah atau diterima atau bagaimana? Kalau dia berkurban sedangkan dia tidak jalankan salat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wasalli li rabbika wanhar. Biasanya Allah Subhanahu wa taala untuk perintah mendirikan salat itu mengatakan aqimis salata li zikri, aqimis salata wa atuz zakah. Tapi di dalam ayat wasalli li rabbika wanhar itu tidak menggunakan kata aqim. Apa maknanya? Para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud aqimi di situ ada yang mengatakan adalah salat Idul Adha Idul Fitri. Satu. Ada juga mufassir yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ salat adalah melaksanakan salat 5 waktu. Tetapi jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fasalli di situ adalah segala amal kebaikan yang kita lakukan. Segala amal kebaikan yang kita lakukan, apakah dia puasa, apakah dia salat, apakah dia semua kebaikan-kebaikan. Ya Rabbika wanhar, lalu kemudian berkurbanlah. Nah, tentu ini makna kurban sudah kita ketahui bersama. Selama syarat-syaratnya terpenuhi untuk berkorban lalu kemudian berkorban, tentu ada pahalanya. Tentu akan berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia selain hal itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Pasti akan dibalas. Karena kenapa? Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar biji atom, zarrah, itu akan diberikan pahala kebaikan bagi dirinya. Tetapi sebaliknya siapa yang buat keburukan meskipun hanya sedikit saja, maka itu akan mendapatkan balasan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya misalnya mengatakan bahwa apa hukumnya orang yang kemudian berkorban tapi tidak sholat? Iya, tetap hukumnya ia berkorban itu sah. Tetapi kalau ia tidak sholat, maka diibaratkan oleh ulama ia sedang mengumpulkan harta di dalam lemarinya, tetapi tidak memiliki kunci untuk membukanya. Nah, kira-kira begitu perumpamaan ulama. Jadi nanti orang yang di hari kemudian bukan hanya nilai kurbannya ada, nilai zakatnya ada, nilai kebaikan-kebaikannya ada, hubungannya terhadap sesama manusia itu baik, semuanya banyak bertumpuk-tumpuk kebaikannya, tetapi ia tidak menjalankan sholat. Akhirnya di hari kemudian orang tersebut mau membuka lemari tetapi tidak punya kunci. Jadi karena kenapa? Sholat di dalam hadis Rasulullah SAW adalah miftahu kulli khair, adalah pembuka semua kebaikan. Jadi kuncinya semua kebaikan itu ada pada sholat. Makanya kalau antara sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu harus terus selalu berjalan, harus selalu berjalan. Karena kenapa? Salah satu diantaranya tidak ada, maka itu tidak akan saling menunjang. Jadi misalnya kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, lalu kemudian kita berkurban, lalu kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka itulah ibadah yang kemudian mengandung nilai vertikal sekaligus mengandung nilai horizontal. Karena kenapa? Sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Tetapi nilainya sholat itu adalah hubungan manusia secara horizontal. Artinya apa? Bahwa harus sholat, harus berkurban kalau mampu, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian berbicara tentang hukum itu kan biasanya kalau kita berkaitan dengan hukum yang dicari oleh manusia itu apakah dia halal, apakah dia haram, apakah dia mubah, apakah dia makruh, apakah dan sebagainya. Itu tidak masuk dalam kategori itu. Karena kenapa? Ya kalau ia berkurban tetap dapat pahala kurbannya, tapi kalau dia tidak sholat tentu tidak dapat nilai pahala sholat. Artinya apa? Ya kembali pada rumus tadi, bahwasanya orang yang banyak melakukan kebaikan tetapi tidak melakukan dan mendirikan sholat atau melaksanakan kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kemudian mau mengambil hartanya tetapi tidak bisa karena tidak punya passwordnya. Saya kira seperti begitu. Ya, saya tambahkan sedikit. Saya pernah dinasihati oleh guru kami begini, sholat itu sebagaimana hadis Nabi dalam Islam seperti kepala pada badan. Jadi kalau tengah malam ada orang datang ke rumah kita, Assalamualaikum,
kita buka kakinya tidak ada, masih bisa kita anggap oh manusia ini, masih bisa kita terima. Assalamualaikum kita buka tangannya tidak ada, masih bisa kita terima. Tapi kalau assalamualaikum kita buka tidak ada kepalanya, ini hantu. Jadi ibaratnya dalam orang Islam yang tidak sholat itu seperti orang yang tidak punya kepala. Kemudian satu lagi, jadi kedudukan sholat ini mesti dipahami bersama bahwasanya dia menjadi syarat utama amalan yang lain diterima. Ya, bahkan di akhirat nanti amalan kan, maka guru saya itu angka 1 seperti angka 1 di setelahnya itu, maka amalan yang lain semuanya bernilai 0, angka 0, 0. Maka bagaimana supaya angka 0 ini berguna? Maka 1 ditaruh depannya menjadi 10, tambah lagi 0, 100, tambah lagi 0 berapa? 100.000, tambah lagi 0, 1 juta, begitu terus sampai 1 miliar, sampai jumlahnya tidak bisa terhitung kalau ada angka satunya. Ketika angka satunya tidak ada, maka ditambah 0, tambah 0, berapapun jumlah 0 tidak ada nilainya. Maka ini penting untuk difahami bagi orang yang berkurban tapi tidak sholat. Ya, mungkin demikian, penting sekali karena sholat ini kadang-kadang sebagian manusia menganggap ini perkara ini kan bisa ditinggalkan atau ditunda atau kapan-kapan saja. Padahal ini beda. Kalau dipahami sholat ini dengan amalan yang lain itu berbeda sekali. Karena amalan-amalan yang lain datangnya melalui wahyu, diantar semua. Tapi sholat ini dijemput langsung. Ini penting, sangat luar biasa ini sholat. Maka mudah-mudahan ini penting juga untuk dikasih tahu, Pak. Kalau yang kita lihat mungkin ada sebagian saudara kita mungkin berkurban tapi tidak sholat, diingatkan. Karena itu tanggung jawab kita juga. Salah satu tugas umat Rasulullah adalah selain dia beramal untuk masuk surga, dia mengajak orang lain juga untuk sama-sama masuk surga. Mungkin demikian dari kami. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan atau didiskusikan? Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meluruskan mungkin yang dimaksud tadi si penanya itu mungkin salat Id ada hanya, ya, karena ayat itu kan bersambung dengan pasal lili rabbika wanhar. Jadi yang dia maksud itu dia tidak salat Id tapi berkurban. Mungkin bukan maksudnya salat wajibnya, bukan. Mungkin salat wajib. Mungkin karena tidak sempatkah salat atau ketinggalan kayak kemarin waktu hujan, itu maksudnya mungkin pertanyaannya. Iya toh? Ya. Sedikit saya ingin mengingatkan tentang apa ini hadis Nabi yang mengatakan ini, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara, yaitu kitab Al-Quran wa sunnati Rasul. Apabila kita berpegang pada keduanya, maka dijamin tidak akan sesat. Kalau makna kebalikan yang kita ambil, artinya kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya hadis ini kalau kita tidak berpegang keduanya, maka pasti itu sesat. Kalau kita ambil makna kebalikannya, jadi memang tidak ada pilihan lain, harus berpegang pada 2 itu. Nah, kadang-kadang kita lupa. Jadi kadang-kadang ada pegangan ketiga, ada pegangan keempat, ada lain-lain. Padahal itu hadis penegasannya, kalau tidak kepada 2 ini kau berpegang atau berhujjah, maka pasti sesat hujahmu itu. Nah, jadi seperti halnya kita ini, ya, kalau kepala ya pendapat itu sifatnya temporer. Dalam hal Islam ini dari pendapatnya itu ulama. Kenapa? Kalau ulama sah masih dapat satu,
Kalau dia benar dapat 2, tapi macam kita ini ya, jangan berpendapat lah. Harus kita kembali kepada hujah. Apa itu Al-Quran dengan hadis? Saya kira itu saja dari saya. Jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sambil dinikmati ya. Dikurang. Digeser. Terlanjur mau buka ini. Ustaz, Ya. Ustaz Amsar, ini. anak muda? Apa sapinya 1? Apa? Sapinya kok Belum- tidak belum potong lahir. 1. Mau puasa? Tidak potong Diet, sapi 1. Diet. Iya. Tahun depan. Oh. Sudah habis kotaknya. Masih ada sini. Masih kosong banyak. Masih banyak kosong ini. Ya. Saya tidak makan nasi pagi-pagi. Iya. Itu kalau tidak makan pagi atau subuh berarti makan siang tetap. Udah lanjut. Iya Pak Haji. Ya. Saya puasa nasi kalau pagi. Saya kalau di belakang nanti kontrol ini. Salah ya, enggak ada sini. Kalau kontrol itu ini habis isya. Iya. Habis isya. Ah, sedikit lagi. Diumumkan. Nanti orang kenyang semua. Orang kenyang semua. Diumumkan di depan. Kalau makan sambal. Sambal kan? Iya, sudah makan. Tadi Kadang-kadang kita di belakang sekali banyak. Tutup dulu ya. Iya. Tutup Ustaz. Sekali habis. Dengan tugas ini. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.